too late, free from hate. Think of the future that we could create. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri, saya di kelas 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran rumah tangga pemerintah dari Mapel IPS, guru pembimbing Ibu Wahyu Dianratri. Sebelum kita membahas apa itu peran rumah tangga pemerintah, kita harus tahu dulu apa itu pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang mengerjakan ekonomi. Mereka berperan penting dalam melakukan pergerakan perekonomian negara. Pelaku ekonomi 1. Konsumen atau rumah tangga keluarga. Kelompok yang melakukan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun keluarga. 2. Produsen atau rumah tangga perusahaan. Pihak yang membuat barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan orang lain. 3. Rumah tangga pemerintah. Orang yang mengendalikan, mengadakan jalannya roda perekonomian. 4. Rumah tangga luar negeri. Orang yang melakukan impor dan ekspor. Ekspor adalah barang dari dalam negeri ke luar negeri, sedangkan arus barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri disebut impor. Peran rumah tangga pemerintah. Pemerintah adalah suatu lembaga negara atau pemerintahan yang ada di suatu negara. Tugas pemerintah dalam ekonomi. 1. Pemerintah sebagai pengatur ekonomi, yaitu yang mengatur kestabilitasan sehingga seimbang guna tidak merugikan masyarakat. Pengatur ekonomi terbagi menjadi 2 macam, yaitu pengaturan ekonomi secara langsung dan pengaturan ekonomi secara tidak langsung. Pengaturan ekonomi secara langsung misalnya memberikan boleh atau tidaknya perizinan, ikut aktif dalam pengendalian lingkungan dari hasil produksi. Pengaturan pembayaran pajak. Pengaturan yang berkaitan dengan orang banyak seperti pembayaran jalan tol, pembayaran angkutan umum, dan lain sebagainya. Dan peraturan yang dinilai menghambat perekonomian negara. Pengaturan ekonomi secara tidak langsung. Misalnya pemerintah memberi perusahaan untuk membuat bahan produksi tertentu dan memberitahu kepada perusahaan-perusahaan untuk melakukan CSR, seperti Pertamina yang aktif dalam CSR-nya, yaitu penanaman pohon dan pembagian bibit-bibit pohon kepada sekolah-sekolah dan masyarakat. 2. Pemerintah sebagai produsen. Landasan dasar yang ada di perintah pada produksi. Pasal 33 ayat 2 berbunyi, cabang-cabang yang penting bagi negara dan seluruh masyarakat dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya milik negara dan dipergunakan sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Pemerintah membangun badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang dibangun di setiap provinsi di Indonesia guna memudahkan produksi. Tujuan utama adalah pembangunan yang lebih nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah menciptakan BUMN
dalam berbagai bidang, misalnya Pertamina, PLN, PT Kereta Api, KAI, Pegadaian, dan lain sebagainya. 3. Pemerintah sebagai konsumen. Misalnya, pemerintah juga membutuhkan bahan-bahan misalkan seperti habis survei, rapat, dan lain-lain sebagainya membutuhkan kendaraan, kertas, dan ahli. Pemerintah juga menjalankan tugas kepemerintahannya seperti membangun gedung sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya tentu membutuhkan bahan-bahan seperti pasir, semen, dan batu bata. Tapi tugas pemerintah selain itu pun bukan itu saja, tapi membayar gaji pegawai dan membeli alat-alat rumah sakit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.